nama saya Sori Teresia, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti, PASC kelas 5 semester genap di SD Negeri 49 Segori, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema terlibat dalam pelestarian lingkungan. Mohon maaf jika ada penyampaian materi saya memberikan kepada peserta didik ada kekurangan, saran dan masukan dari para dosen agar saya lebih baik untuk kedepannya. Sekarang saya akan mempraktikkan materi ajarnya dengan peserta didik dengan penuh semangat. Demikianlah perkenalan diri saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pelajaran berikutnya, kita menyanyikan lagu Allah Raya Karya Bapa bersama-sama dengan studio yang agama kita hari ini, agama Katolik dan Budi Pekerti kita hari ini, topiknya adalah terlibat dalam pelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, peserta didik memahami peran lingkungan sebagai ciptaan Tuhan bagi kehidupan bersama, sehingga terdorong untuk melibatkan diri dalam pelestarian lingkungan. Supaya tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan masalah-masalah lingkungan
yang nyata di sekitar mereka melalui diskusi kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting terkait masalah lingkungan melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu mencari informasi dan data untuk memahami masalah lingkungan melalui diskusi kelompok dengan teliti. Yang keempat, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan solusi kreatif untuk mengatasi masalah lingkungan melalui diskusi kelompok dengan kritis. Yang kelima, peserta didik mampu merefleksikan pengalaman mereka dalam memecahkan masalah dan menghubungkannya dengan iman Katolik melalui diskusi kelompok dengan kritis. Pertanyaan pemantik, ya, ini harus dijawab ya anak-anak ya. Yang pertama, apa yang anak-anak tahu tentang pemanasan global? Kita akan menonton cuplikan video pendek, ya. Surat dari Tuhan di tahun 2070. Aku hidup di tahun 2070. Aku baru berumur 50 tahun, tetapi ternyata sudah berumur 80 tahun. Aku mengalami banyak masalah kesehatan, terutama masalah ginjal karena aku minum sangat sedikit air putih. Aku pikir aku tidak akan hidup lama lagi. Sekarang, aku adalah orang paling tua di lingkunganku ini. Aku teringat di saat aku berumur 5 tahun, semua sangat berbeda. Masih banyak pohon hutan dan tanaman hijau di sekitar. Setiap rumah punya halaman dan taman yang indah. Aku sangat suka bermain air dan mandi sepuasnya. Sekarang, kami harus membersihkan diri hanya dengan hampir sekali pakai dengan air yang dibatasi. Sebelumnya, rambut yang indah adalah kebanggaan semua perempuan. Sekarang, kami harus mencukur habis rambut karena semua harus melakukan penghematan. Sebelumnya, ayahku mencuci mobilnya dengan mengumpulkan air langsung dari keran yang ada. Sekarang, anak-anak tidak percaya bahwa dulunya air bisa digunakan untuk apa saja. Aku masih ingat, seringkali ada pesan mengatakan, jangan membuang-buang air. Tapi tak seorang pun memperhatikan pesan tersebut. Orang beranggapan bahwa air tidak akan pernah habis karena persediaannya yang tidak terbatas. Sekarang, sungai, embun, dan air bawah tanah semuanya telah tercemari atau kering sama sekali. Pemandangan sekitar yang telah terlihat hanyalah gurun-gurun pasir yang tandus, infeksi saluran pencernaan, penyakit kulit dan saluran kencing sekarang menjadi penyebab kematian nomor 1. Industri mengalami penumbuhan, tingkat pengangguran mencapai angka yang sangat dramatis. Pekerja hanya dibayar dengan segelas air perharinya. Banyak orang menjarah air di tempat-tempat yang sepi. 80% makanan adalah makanan sintetis. Sebelumnya, rekomendasi umum untuk menjaga kesehatan adalah minum sedikitnya 8 gelas air putih setiap hari. Sekarang,
Aku hanya bisa minum setengah gelas air setiap hari. Sejak air menjadi barang langka, kami tidak mencuci baju. Pakaian bekas pakai langsung dibuang, dan kemudian menambah banyak jumlah sampah. Kami menggunakan septic tank untuk buang air seperti pada masa lampau. Kami tidak ada air. Manusia zaman kami kelihatan menyedihkan. Tubuhnya sangat lemah, kulit pecah-pecah akibat dehidrasi. Ada banyak orang dan luka akibat banyak terpapar sinar matahari karena lapisan ozon dan atmosfer bumi yang semakin menipis. Karena perutnya kulit, perempuan berusia 20 tahun kelihatan seperti telah berumur 40 tahun. Para ilmuwan telah melakukan berbagai investigasi dan penelitian, tapi tidak menemukan jalan keluar. Manusia tidak bisa membuat air. Berikutnya, jumlah pepohonan dan tumbuhan hijau membuat ketersediaan oksigen sangat berkurang dan membuat turunnya kemampuan intelijensi generasi mendatang. Untuk fisik manusia mengalami perubahan, menghasilkan anak-anak dengan berbagai masalah, efisiensi, mutasi, dan malformasi. Umur hidup manusia rata-rata kini menginjak 35 tahun. Banyak negara yang masih memiliki pulau bervegetasi mempunyai sumber daya air sendiri. Kawasan ini dijaga amat cepat oleh pasukan masyarakat. Air menjadi barang sangat langka dan berharga, mau emas atau permata. Di sini, pun tidak ada lagi pohon karena sangat jarang turun hujan. Kalau hujan, itu adalah hujan besar. Kami juga tidak mengenal lagi adanya musim. Perubahan itu secara global terjadi di abad 20 akibat efek manfaat dan inflasi. Kami sebelumnya telah diperingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga kelestarian alam, tetapi tidak ada yang peduli. Pada saat anak perempuanku bertanya, bagaimana keadaan ketika aku masih muda dulu, aku menceritakan betapa indahnya hutan dan alam sekitar yang masih hijau, termasuk hujan yang turun, asiknya bermain air, memancing di sungai dan bisa minum air sebanyak yang kita mau. Aku menceritakan sehatnya manusia pada masa itu. Dia bertanya, "Ayah, mengapa tidak ada air lagi sekarang?" Aku merasa seperti ada yang menjebak kemudahanku. Aku tidak dapat menghilangkan perasaan bersalah. Aku berasal dari generasi yang menunjukkan alam dari dunia dengan tidak memindahkan secara serius besar-besar pelestarian. Dan banyak orang lain juga. Aku berasal dari generasi yang sebenarnya bisa merubah keadaan, tetapi tidak seorang pun yang melakukan. Sekarang, anak dan keturunanku yang harus menerima akibatnya. Baiklah anak-anak, setelah kita menonton cuplikan video mengenai surat dari teman tahun 2027, kita buat kelompok menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang di sebelah sana kelompok 2. Ibu minta mengerjakan tugasnya masing-masing. Sebelum mengerjakan tugasnya, Ibu baca dulu pertanyaannya atau soalnya. Nomor 1, dengan membandingkan keadaan lingkungan semasa kecil orang tuamu pada saat ini dan pada tahun 2070, apakah alam semakin baik atau semakin tidak baik? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar keadaan alam dalam surat dari teman tahun 2070 tidak terjadi? Yang ketiga, setelah selesai bekerja mandiri, peserta didik masuk dalam kelompok dan mendiskusikan mengapa alam semakin tidak baik. Silakan diskusikan anak-anak. Silakan, siapa yang menjadi aturannya?
jadi moderatornya, silakan. Ayo kerjakan. Iya, maksudnya pegang pulpennya, kerjakan kerjakan. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyinya tangan ke atas. Kita mulai 1, 2, 3. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, siap berdoa. Sekali lagi. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, siap berdoa. Membaca Mazmur 104 ayat 18 sampai dengan 31. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelangi. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenam. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari itu malam gelap. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda melawan angin, akan bangsa dan menuntut makanan dari air. Apabila matahari pergi terkumpullah semuanya dan terbaring di tempat yang Baiklah anak-anak, setelah kita membaca ya Mazmur 104, kita diskusi kelompok lagi ya. Ibu minta kerjasamanya ya. Siapa yang jadi nilainya tadi ya, ingat ya. Ayo kerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kerjakan anak. Silakan kerjakan. Silakan salah satu anak ya kelompok melaporkan hasil diskusi di depan kelas. Silakan Pak. Iya, langsung dibaca soalnya, jawabannya saja. Nomor 1 apa jawabannya? tidak Nomor 2 apa jawabannya Bang? merawat alam Yang ketiga? karena tidak dirawat dengan baik. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Ibu minta salah satu anak di kelompok 2 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya.
keberkahannya, memeliharanya. Apa saja manfaat alam bagi manusia untuk bertahan hidup. Ketiga, apa yang harus dilakukan manusia agar lingkungannya alam tidak semakin rusak? Menjaga dan merawatnya. Baiklah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar teman kita ya, teman kalian yang telah membacakan hasil kerja kelompok ini. Sekarang rangkuman pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, seperti seorang bapa, Allah memelihara seluruh ciptaannya. Yang kedua, melalui peredaran waktu dan musim, semua mendapatkan makanan dari Tuhan. Yang seterusnya, Allah merupakan tempat perlindungan manusia, guru bagi manusia, dan saudara yang dapat menghantar manusia pada kemuliaan Tuhan. Yang seterusnya lagi, alam tidak boleh dipandang berharga sejauh mana bagi manusia. Manusia diberi oleh Tuhan kuasa untuk memelihara alam, bukan menghabiskannya, apalagi menjadikan tempat pembuangan. Rangkuman yang terakhir, teknologi membantu manusia, tetapi jika tidak berhati-hati, teknologi bisa menghancurkan manusia. Tadi kita sudah mendengar rangkuman, sekarang kita lanjutkan dengan refleksi ya. Kalian jawab ya atau tidak pertanyaan refleksi ini ya. Pertanyaan refleksi yang pertama, apakah kamu telah melakukan alam sebagai sahabat? Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu telah memperlakukan alam sebagai guru? Ya apa tidak? Yang ketiga, apakah kamu telah memperlakukan alam bukan sebagai tempat pembuangan? Ya. Yang keempat, apakah alam dapat membantu kamu menemukan kebesaran Tuhan? Ya. Yang terakhir, pertanyaan refleksi yang terakhir ya. Apakah kamu ikut memelihara alam? Ya, terima kasih ya atas jawaban refleksi anak-anak pada hari ini. Kita lanjutkan dengan tes sumatif. Sekarang ibu bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Soal yang pertama ya. Menurut Mazmur 104, bagaimana Allah memperlakukan ciptaannya? Ya, pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua, dengan apa Allah memelihara ciptaannya? Yang ketiga, apa arti alam sebagai sahabat, guru, dan perlindungan? Yang keempat, apa arti alam bukan sebagai tempat pembuangan? Yang terakhir atau yang kelima, apa saja yang membuat kerusakan lingkungan? Ayo, anak-anak, setelah ibu baca ya tesmatiknya, sekarang kalian mengerjakannya dengan kelompok lagi. Silakan kerja kelompok ya. Nih kasih.
Tapi pembelajaran kita hari ini apanya? Ya, judul pelajaran kita atau topik selanjutnya, terlibat dalam pelestarian lingkungan. Sekarang kita sudah selesai pelajaran kita dari awal sampai akhir. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Ibu minta salah satu anak, tadi sudah di kelompok 2 tadi bikin doa. Sekarang ibu minta salah satu anak ya di kelompok 1 untuk bikin doa penutup. Kita ambil sikap doa. Ayo, siapa yang siap? Kakak siap? Abang siap ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita bikin doanya ya. Sikap doanya bagaimana? Ngajak teman-temannya. Ayo, anak-anak. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.